Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BSM, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa terkait dengan informasi anemia remaja. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa memang anemia pada remaja itu sangat tinggi sekali, sangat banyak, dan ini pastinya akan menyebabkan beberapa faktor yang tidak baik untuk para remaja, sehingga para remaja tolong perhatikan atau kita ikuti BSM ini sampai selesai supaya mendapat ilmunya tidak setengah-setengah. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Andi. Yeah. Kita panggilnya Bu Andi aja ya, Bu. Oh. Namanya panjang, jadi kita biar mengenang terus atau teringat terus, jadi namanya Dokter Andi. Selamat datang di BSM, Bu. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di BSM. Mudah-mudahan mendapatkan informasi untuk para remaja ya, Bu. Insya Allah. Terkait dengan anemia, ternyata masih banyak ya, Bu, yang kejadian anemia pada remaja. Tetapi masih belum banyak yang tahu juga apa itu anemia gitu. Mungkin kita tanya dulu kira-kira anemia itu apa supaya para remaja tuh tahu sepenting apakah itu anemia. Jadi mungkin insya Allah. Silakan, Bu. Ya, para remaja di luar, izinkan kami untuk sedikit memberikan keterangan terutama tentang materi anemia ya. Betul. Bu Dania memilihkan materi anemia pada remaja. Saya tertarik waktu ditawarin, bisa nggak Bu dengan anemia? Tertarik ya, karena memang cakupan pertama kita ya di para remaja terutama ya. Di remaja ini kan banyak sekali masalahnya, betul, gitu loh. Betul. Jadi salah satu loh ya, masih banyak gitu ya tentang anemia. Kenapa anemia menjadi sorotan? Itu juga karena memang nantinya terutama pada para wanita ya, anemia pada remaja yang wanita itu banyak sekali akhirnya menjadi kasus tanda kutip di saat si remaja yang tadinya remaja sudah menikah, hamil gitu ya. Nah, ini akan menjadi satu kasus tersendiri gitu. Nah, ini yang harus kita soroti, kenapa kita membicarakan anemia pada hari ini gitu. Jadi intinya itu, kenapa kemarin kan anemia secara global ditawarinnya sama Bu Dania, terus saya bilang fokus aja kita pada remaja gitu ya. Karena memang kalau kita mau lihat, kalau orang-orang kesehatan itu yang disorot adalah si remajanya ini. Gitu. Nah, terkait remaja nih Bu, kira-kira yang dikatakan remaja tuh kapan sih? Kadang memang anak-anak nggak sadar tuh, saya tuh udah remaja atau belum gitu ya. Saya yakin masih banyak sahabat BSM di sana yang para remaja, sebenarnya saya udah remaja atau belum gitu ya. Mungkin bisa Ibu menceritakan atau menjelaskan kira-kira tuh batasan remaja tuh seperti apa gitu. Baik. Kalau kita lihat siklus manusia ya, kan dari dia mulai di dalam kandungan ya, yang katanya adalah kalau orang awam mungkin dengarnya 100 hari gitu ya, 4 bulan itu sudah diberi nyawa katanya gitu ya, tapi ternyata di dalam dunia medis itu betul. Jadi setelah 4 bulan usia kehamilan itu denyut jantung janin itu mulai terdengar. Nah, di saat mulainya denyut jantung janin itulah dibilang sudah diberi nyawa gitu ya. Kalau jadi kita compare nih antara dunia awam dengan dunia medis gitu ya. Nah, dari situ mulailah kehidupan itu kita sebut ada kehidupan. Nah, kehidupan itu dari mulai dia dilahirkan, nanti di dalam kandungan, nanti dia dilahirkan, itu jadi masanya tuh banyak ya. Jadi dari masa neonatus gitu ya, baru lahir gitu ya, terus dari usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dia prasekolah gitu ya, balita, makanya ada balita. Balita itu usia golden age ya, 5 tahun pertama, and then terus dilanjutkan dengan dia usia prasekolah, makanya sekarang banyak di sekolah-sekolah PAUD gitu ya. Sekolah-sekolah TK itu mulai dididik, mulai dikembangkan alam berpikirnya, terus nanti dia mulai sekolah SD.
SMP. Kalau kita lihat di Indonesia ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang dimaksud anak di Indonesia ini adalah sampai dengan usia 18 tahun. Itu adalah anak. Gitu ya. Jadi setelah 18 tahun maka dia sudah disebut remaja dewasa gitu ya. Nah, tentunya kalau anak SMP gitu 18 tahun ini kan kalau kita lihat usianya SMA ya. SMA. Tetapi kalau anak SMP kita bilang masih anak-anak, protes ya, udah gede katanya gitu ya. Jadi remaja itu sebetulnya peralihan lah ya, peralihan pola pikir, peralihan perilaku dari yang masa kanak-kanak ke masa dewasa. Itulah remaja batasannya. Jadi kalau disebut kalau kita hitung-hitung dengan tahun ya 15-an sampai 18 tahun lah gitu. Begitu ya Sobat BSM, bahwa yang dikatakan remaja itu antara 15 tahun sampai 20 tahun seperti itu ya. Artinya masa peralihan. Mungkin dikatakan SMP juga kalau dia sudah bukan menginjak ke anak-anak, bisa dikatakan juga remaja gitu ya, seperti jadi itu. hanya apa ya, perubahan pola pikir, perilaku gitu ya. Masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Nah, itu jembatannya itu adalah remaja. Remaja, gitu. Betul. Ya. Jadi Sobat BSM sudah tahu apakah kita di posisi yang di mana gitu. Ya, intinya peralihan ya dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa seperti itu. Oke, Bu Andi, banyak juga nih BSM yang bukan mungkin lagi, pasti belum tahu apa sih faktor penyebab dari anemia itu sendiri gitu ya. Mungkin bisa diinformasikan kepada sobat-sobat BSM, Bu. Kalau ditanya anemia itu emang punyanya perempuan aja? Enggak, laki-laki juga bisa ya. Anemia ya Bu ya. Gitu. Anemia itu sendiri kan pengertiannya adalah kekurangan darah, kekurangan sel darah merah terutama ya khususnya. Jadi mau laki-laki mau perempuan ya bisa. Kalau ditanya bisanya ya bisa. Cuma kenapa kita soroti dengan perempuan? Karena perempuan itu kan banyak masalah. Di masa remaja, setelah lepas dia masa kanak-kanak, kan dia harus menstruasi. Di saat menstruasi itu yang setiap bulan dia alami itu kehilangan darah. Nah, tentunya hal ini yang salah satu ya, sekali lagi salah satu dari beberapa poin gitu yang bisa menyebabkan kekurangan darah. Nah, kalau para remaja putri khususnya tidak care, tidak peduli akan kesehatan diri dia sendiri, nanti dia akan mengalami masa-masa sulit, akan masa-masa yang bermasalah pada saat dia harus hamil. Nah, orang hamil yang biasanya untuk diri dia sendiri dia masih kekurangan sel darah merahnya, lalu dia hamil yang harus berbagi dengan janinnya. Nah, apakah itu tidak menjadi double masalah gitu ya? Makanya kenapa kita lebih fokus pada anemia pada remaja putri. Karena memang nantinya, apalagi nanti pada saat persalinan, itu mah sampai dengan 500 cc darah keluar pada proses persalinan. Bayangkan kalau nggak disiapkan dari awal, ini akan menjadi masalah besar nantinya. Beresiko ya Bu ya. Beresiko. Bu bidan juga akan beresiko kan kalau menangani pasiennya nggak sehat gitu ya, nggak baik gitu loh. Karena kita bertanggung jawab terhadap dua nyawa, nyawa si janin dan nyawa si ibu. Gitu. Seperti itu. Iya. Jadi salah satunya karena head juga ya bisa menyebabkan salah satu ya. Banyak lah konsumsi makanan yang tidak, pola hidup yang tidak sehat gitu kan. Gangguan penyakit-penyakit yang memang bawaan dia itu salah dua, salah tiga faktor yang menyebabkan anemia. Ternyata banyak sekali ya, faktor yang bisa menyebabkan anemia. Banyak sekali. Kenapa remaja difokuskan sahabat BSM? Karena salah satunya tadi ketika nanti melahirkan, karena perempuan insya Allah pastinya melahirkan ya, pasti mau punya anak ya, terus melahirkan mengeluarkan darah banyak, itu juga bahaya. Tapi kalau dari remaja sudah di screening gitu ya Bu, sudah diantisipasi, itu akan mencegah berkurangnya anemia berkelanjutan seperti itu ya. Jadi kalau sudah terjadi anemia nih Bu, kira-kira apa sih faktor risiko untuk remaja ini khususnya kalau dia terjadi pada remaja? Mungkin kan ada saja ya sudah kena anemia
kira-kira apa faktor resikonya? Kemungkinan bagaimana gitu? Ya. Jadi gini, kenapa kita sekarang pemerintah itu konsepnya adalah pencegahan, bukan pengobatan. Betul. Kalau pengobatan sudah telat, maka yang kita hadapi, yang kita kejar sekarang adalah pencegahan. Nah, kenapa pada remaja gitu ya? Karena tadi remaja adalah pintu gerbang pertama gitu untuk persiapan nantinya. Nah, kalau kita kan ibu hamil nantinya dikasih tablet penambah darah misalnya gitu. Iya, tapi kalau dari awalnya dia sudah mempunyai bakat anemia, itu sudah telat waktunya. Makanya pada remaja disiapkan. Nah, terus pertanyaannya, kalau sudah anemia bagaimana? Ya disembuhkan, artinya segera dicukupi, gitu ya, kan anemia itu kekurangan. Jadi konsepnya adalah bagaimana mencukupi kan gitu ya. Kalau bagaimana mencukupi, bagaimana dong cara saya mencukupi gitu ya? Ya banyak faktor, misalnya sekarang kan Anda bisa makan buah-buahan, makan makanan yang kacang-kacangan tuh banyak sekali tuh ya. Jadi intinya kalau zat besi itu kan ferrum ya. Jadi sekarang apalagi zaman AI kayak gini ya, gampang sekali nge-googling, gampang sekali misalnya mencari informasi makanan apa, buah apa yang banyak mengandung ferrum gitu ya. Banyak sekali jenis kacang-kacangan, buah-buahan, itu banyak sekali, buah naga dan segala macam gitu. Itu kalau kita rutin makan ya insya Allah kita mencukupilah sedikit-sedikit. Tapi kan nggak bisa sebentar, betul lah. Nggak bisa dalam waktu simsalabim ya. Nggak bisa juga simsalabim ting jadi cukup. Makanya disiapkannya dari masa remaja. Persiapannya buat nanti pada saat dia hamil, pada saat dia persalinan dan segala macam itu. Siap. Baik. Banyak sekali ya sahabat PSM, makanan-makanan apa saja supaya kita terhindar dari anemia gitu ya. Tadi bisa dari kacang-kacangan terutama gitu ya. Jadi atau googling banyak sekali ya Bu. Betul. Untuk zaman AI ya, anak remaja sekarang gampang banget gampang sekali. Yang kreasi adalah kemauan. Betul, gitu ya. Betul. Jadi perubahan itu dari diri sendiri ya, sehingga mengurangi atau mencegah terjadinya anemia seperti itu. Nah, ketika ada kan saya pernah dengar nih Bu, bahwa anak remaja juga ternyata boleh minum tablet besi. Emang begitu ya Bu? Oh boleh. Apapun yang intinya untuk konsep kita adalah untuk mencukupi gitu ya. Kan kita tahu ya kalau kita kekurangan. Kalau ditanya gejalanya apa, banyak sekali loh gejalanya. Saya rasa kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, kita udah bisa mendetek saya kurang darah atau tidak gitu ya. Gimana tuh Bu caranya tahu kita tuh mendeteksi diri gitu ya Bu artinya? Jadi artinya kan mulainya dari kita sendiri nih. Tadi Bu Dania kan bilang, yang penting kita mau gitu ya. Kalau kita mau mencari tahu apa yang kurang pada diri kita sendiri, itu banyak sekali gejalanya. Lemas, nggak bisa konsentrasi, wajahnya pun pucat, ya kan? Biar ditambah rose-rose kalau kan kelihatan ya pucatnya gitu ya, kuku-kukunya lebih putih, badannya lebih keriput-keriput gitu ya. Itu tanda-tanda anemia, udah kelihatan sekali gitu ya. Kalau di medis kan bisa kelihatan dari skleranya dan segala macam. Nah, dari situ aja, kayaknya gue kurang darah nih, kok gue gampang pusing gitu ya, kok gue gampang lemes, kok gue nggak bisa konsentrasi belajar, kok gue males belajar dan segala macam. Itu salah satu tanda gitu. Nah, kalau sudah ada tanda itu, sebaiknya konsullah ke dokter kan gitu ya, untuk dicari tahu, periksa laboratorium, diperiksa kadar Hb-nya, hemoglobinnya, dicek kalau berapa sih nilai normalnya. Kalau perempuan kan tidak boleh kurang dari 12 ya Bu, jadi harus di atas 12 gitu ya. Kalau kurang dari 12 berarti kurang gitu ya. Nah, ibu hamil itu pasti kurang dari 12 karena biasa dia pakai sendiri, dia harus berbagi dengan si janinnya di dalam kandungannya. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh mestinya remaja bisa care. Lalu bisa apa? Boleh nggak? Boleh. Mau sekarang banyak produk di luar ya, tablet-tablet penambah darah, susu gitu kan. Nah, terus kalau nggak mau juga ya makanlah buah-buahan.
seafood doyan kan gitu, daging merah stik-stik itu doyan kan gitu kan, terus kacang-kacangan segala, kacang hijau, kacang merah, kacang-kacang itu doyan kan gitu, ya itu aja yang dimakan, itu kan salah satu, salah dua, salah tiga sumber zat besi gitu. Oke. Ya begitu ya sobat BSM atau para remaja nih, ternyata kalau kita nggak usah dulu langsung ke dokter, kita tadi tuh deteksi dulu kalau kita lemas, kemudian kelihatan tidak konsentrasi untuk belajar ya, kemudian mukanya kelihatan pucat, apalagi di kuku-kuku ya kelihatan pucat, itu udah salah satu tanda anemia. Artinya sobat BSM silakan langsung cek ke laboratorium atau ke dokter untuk memastikan benar-benar anemia atau bukan, karena mungkin saja penyakit lain kan gitu ya. Iya, ya. Makanya tadi saya katakan alarm tubuhnya dinyalakan dulu, udah toin ada apa ini, kenapa saya gitu kan, maka carilah tenaga medis yang bisa diajak konsultasi gitu ya, nggak mau ke dokter deh, tapi ada temen bidan, ada temen dokter, ada temen perawat, ya ditanya, kok gue sekarang kayak gini ya, ada apa, bagaimana, kan ada saran, ada edukasi yang diberikan, nah itu bisa kita pegang. Nanti pada akhirnya saya sih sarannya ke dokter gitu ya, pada akhirnya supaya lebih jelas lagi, lebih pasti lagi gitu. Kalaupun harus diterapi, terapinya jelas ya, terapinya jelas, terapinya anemia nggak susah kok, nggak susah, cuma nambah mau makan yang baik, yang sehat, dan pola hidup yang baik, yang sehat, sirkulasinya jalan, metabolismenya jalan, insya Allah. Siap-siap ya. Jadi kita dapat ilmu banyak nih untuk para sahabat BSM ya. Kemudian tadi saya mengutip dari Ibu, katanya kemungkinan juga bisa dari keturunan ya Bu ya untuk anemia, atau riwayat penyakit lain, atau bagaimana? Ya, kalau di medis namanya etiologi penyebab ya, penyebab dari anemia gitu ya. Itu banyak. Remaja sekarang gampang banget diet ya. Ya, karena gendut sedikit gitu ya. Pengen yang bodinya gitu ya. Nah, jadi kalau salah diet, nah ini yang bahaya. Gitu ya. Cara diet yang salah ini yang akhirnya berakibat tidak baik. Jadi kalau penyebab anemia apa banyak gitu ya. Apakah asupan gizinya yang kurang, pola hidup yang tidak baik, keturunan, atau sakit, atau dia kecelakaan, atau dia ada penyakit-penyakit yang menyebabkan pendarahan, akhirnya menyebabkan kekurangan darah dia. Konsepnya adalah jumlah darahnya kurang. Kalau kita bisa berpikir kenapa jumlah saya kurang ya gitu kan, berarti ada sumber-sumber yang belum tercukupi kan gitu, atau ada yang menyebabkan kehilangan gitu, sehingga saya kurang kan gitu. Jadi itulah yang harus dibuat diedukasi ya sama remaja. Jadi alarmnya mesti dijalain duluan supaya dia tahu bahwa oh saya kurang gitu loh. Nah salah satunya juga dari makanan. Ada beberapa makanan yang menyebabkan penyerapan serumnya itu zat besinya kurang. Hati-hati loh, yang suka minum teh. Gitu. Teh itu mengandung. Saya suka dok. Nah, teh itu ada tanin namanya. Nah, tanin ini salah satu faktor yang menyebabkan penyerapan zat besinya itu tidak baik. Iya, keikat sama dia. Itu ya, salah satunya ya. Terus banyak makan makanan yang seperti itu, misalnya jagung, anggur, itu juga bisa tugasnya itu menyebabkan penyerapan zat besi di dalam tubuh kita kurang. Makanya kalau minum obat sebaiknya tidak dengan teh, tidak dengan air teh, tetapi dengan air putih. Tunggu setengah jam baru minum teh gitu. Makan ya Indonesia ya, senang banget abis makan nasi minumnya teh gitu ya. Itu sebetulnya tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Kalau abis makan sebaiknya minumnya air putih. Nanti jeda setengah jam baru minum teh gitu ya. Jadi sehingga penyerapan zat besinya tuh dari yang kita makan tuh total dulu, diabsorpsi dulu. Sesudahnya baru gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kita tahu nih bahwa faktor penyebab teh itu bisa mempengaruhi zat besi yang harusnya nempel di tubuh kita, akhirnya luntur gitu ya. Seperti itu ya. Udah minumnya, udah makan bagus nih buah naga misalnya gitu ya. Tapi minum teh.
langsung gitu ya, itu nggak Saya boleh. yakin sobat BSM semuanya merasakan setelah makan pasti minumnya es teh manis. Setelah makan buah juga es teh manis, karena es teh manis sekarang di mana-mana ya. Apalagi gitu ya. udara lagi panas. Nah, luar biasa. Ternyata itu tidak baik ya untuk dikonsumsi, apalagi ketika kita mengkonsumsi obat ya. Itu tidak bolehkan banget gitu ya. Ya, sebaiknya tidak gitu, sebaiknya tidak. Oke, kita sudah banyak banget nih informasi-informasi terkait dengan anemia gitu ya. Kemudian kita tahu kalau tadi Ibu bilang alarmnya gitu ya. Kita alarmnya, jadi jangan sampai kita sakit terlebih dahulu gitu ya. Karena Ibu adalah salah satu dosen yang selalu untuk perubahan perilaku sepertinya ya gitu ya. Karena tadi dikatakan pro untuk deteksi dini gitu ya. Bagaimana caranya sebelum sakit kita harus sudah alarmnya udah muncul gitu ya. Jadi lebih berat ngobatin daripada mencegah kan. Harusnya nggak main gitu ya. Karena udah sakit ya. Jadi itu tadi ya sahabat BSM. Jangan lupa harus sayangi diri dengan deteksi dini ya. Apalagi kalau anak remaja, kalau sudah tidak konsentrasi bahaya ya. Iya, salah satu alarm ya. Alarm. Gampang jenuh nih, lagi dengerin dosen, ntar sebentar ngantuk, sebentar hilang konsentrasinya. Nah itu salah satu ya, salah satu. Nah sekarang itu remaja banyaknya adalah main game. Nah, handphone gitu ya. Itu berpengaruh nggak sih terhadap anemia, Dok? Secara langsung tidak, tetapi kalau anak yang asik dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya, dengan apanya, kan lupa makannya itu, lupa minum, lagi asik gitu loh ya, sampai berjam-jam gitu. Nah itu yang tidak boleh sebetulnya. Tetapi kalau secara langsung tidak, gadget itu dengan anemia tidak. Tetapi sambil ngemil kan, ngemilnya apa ya, buah gitu ya, yang sehat, jangan ngemil yang makanan banyak MSG dan segala macam. Betul. Nah artinya gini tuh, kalau saya sih anggap aja itu salah satu faktor anemia karena lupa makan, lupa minum. Salah satu faktor anemia karena kekurangan makan dan minum. Seperti itu ya. Asupannya kurang. Jadi sobat DSM, sangat penting sekali kita tahu tentang anemia, khususnya para remaja, karena salah satu faktornya adalah untuk mengurangi konsentrasi belajar. Kalau sudah konsentrasi belajarnya berkurang, apa yang terjadi? Pastinya nilainya juga jelek ya. Prestasinya jatuh gitu ya, turun, nggak naik kelas gitu kan. Itu hati-hati bagi para remaja, sangat penting sekali, jangan dianggap remeh untuk anemia ini gitu ya. Oh iya, kalau remaja putri dengan putra itu kan sama-sama bisa terjadi anemia. Betul. Tapi yang lebih banyaknya kenapa harus remaja putri, Bu? Kan tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa remaja putri lebih banyak risikonya kan. Dia kan setiap bulan mengalami menstruasi. Pasti keluar dong. Laki-laki nggak ada yang keluar menstruasi gitu ya. Nggak menstruasi, artinya risiko kehilangan nggak ada pada laki-laki. Kecuali mohon maaf misalnya kecelakaan atau apa yang harus mengeluarkan darah. Ya, tapi kalau pada laki-laki tidak ada risiko yang setiap bulan kehilangan darah. Pada laki-laki tidak akan hamil. Pada laki-laki tidak akan melahirkan, maka risiko di angka survei pun itu bahwa angka anemia pada remaja putri jauh lebih tinggi dibanding angka remaja putra. Sobat BSM yang belum tahu nih, kenapa sih selama ini mungkin bertanya-tanya kenapa lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki? Karena perempuan resikonya lebih banyak ya, ada menstruasi setiap bulan, apalagi kalau hamil pasti mengeluarkan darah banyak ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau faktor makanan semua laki-laki dan perempuan juga sama gitu ya, seperti itu. Oke, sahabat BSM, kita sudah banyak sekali, panjang kali lebar ya membahas tentang luas gitu ya. Jadi saya yakin ini informasi yang sangat bermanfaat, karena anemia pada remaja saat ini juga sangat tinggi, karena
terkaitnya nanti ke stunting gitu ya. Betul. Jadi dari sekarang, dari remaja, tolong diperhatikan nih para sahabat BSM untuk mencegah terjadinya anemia. Jadi nggak usah ke dokter dulu deh ya. Kita harus screening dulu atau care dulu sama diri sendiri ya. Nah, baru kita kalau memang nggak cukup dengan makanan, mungkin lebih baik konsul kepada dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Mungkin itu ya untuk informasi kali ini. Terima kasih Ibu Dr. Andi yang sudah memberikan informasi untuk sahabat BSM, khususnya para remaja ataupun ibu-ibu yang mempunyai remaja. Iya. Kadang remajanya cuek, ibunya harus lebih perhatian. Gitu ya. Kadang kalau sekolah nggak mau sarapan dulu, gitu ya. Nah, jadi mungkin jadiannya di sekolah mie ayam, kemudian sama ciki-ciki gitu ya. Aduh. Sekarang makanan favoritnya seblak katanya. Iya, itu dia. Cilok ya. Jadi silakan didengarkan sampai terakhir, disimak sampai terakhir karena ini ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk para remaja. Terima kasih Bu Andi, terima kasih sudah berkenan di BSM Bincang Sehat Mitra Riau. Kalau mengedukasi itu senang ya, karena memang Ibu ahli di perubahan perilaku ternyata ya. Mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi dan mampir di BSM. Siap. Terima kasih sahabat BSM untuk episode keempat kita tutup dan akhiri. Mari bergabung di Stikes Mitra Riau Husada untuk melihat apa itu Stikes Mitra Riau Husada. Silakan ke Mitra Riau Husada, bisa di IG, bisa di YouTube, bisa juga di Facebook ya. Baik Bu, mungkin ada saran-saran atau masukan untuk Stikes Mitra Riau Husada? Saya melihat Stikes Mitra Riau Husada Jakarta ini satu tempat pendidikan yang luar biasa, ya. Saya melihat dosennya juga luar biasa di sini, Masya Allah, dengan kompetensi dan speknya masing-masing ya tentunya ya. Dan ada 3 prodi kan di sini ya, ada S1 kebidanan, ada profesi bidan, dan ada Kesmas tentunya yang saling bahu-membahu ini untuk merubah perilaku dan kesehatan di masyarakat di Indonesia gitu ya. Jadi saya berpesan dengan yang masih di luar sana, yang masih mencari-cari kampus mana nantinya saya akan menempuh pendidikan atau melanjutkan pendidikan saya, jangan ragu-ragu mencari Stikes Mitra Riau Husada Jakarta, karena pasti top dan dijamin akan baik gitu ya, dengan ditangani oleh dosen-dosen yang profesional, yang kompeten ya. Itu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Jangan lupa sahabat TSM, kalau yang masih bingung cari kuliah di mana, karena sekarang sudah mulai di akhir-akhir ujian untuk anak-anak SMA, silakan bergabung di Stikes Mitra Riau Husada. Tadi kita sudah dapat informasi langsung dari Bu Andi tentang Stikes Mitra Riau Husada. Stikes tetap semangat. Terima kasih, dadah.